Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah, kita kembali lagi pada pembelajaran tematik tema 4H, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar dari bahasa Indonesia, yaitu tentang mengidentifikasi tokoh dalam cerita fiksi. Nah, kemudian IPA kita sudah belajar tentang gaya, dan SBDP kita belajar tentang tempo. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, kita akan belajar dari materi pelajaran IPS, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Sebagaimana kita lihat di gambar ya, di sini ada penampakan gambar berupa kapal nelayan yang telah pulang dari kegiatan melaut, yaitu menangkap ikan. Nah, teman-teman, kira-kira setelah menangkap ikan, diapakan ikannya ya? Nah, teman-teman, di sini ya, kegiatan ekonomi masyarakat pesisir umumnya ya, mereka selain menangkap ikan, ikan ini nantinya akan dilakukan penjualan di tempat pelelangan ikan ya. Teman-teman bisa bermain ke daerah pantai tertentu yang memang mereka memiliki tempat pelelangan ikan. Misalnya di Pangandaran, di Cilacap, kemudian juga di Pelabuhan Ratu, dan beberapa daerah lain yang memiliki pantai dan kebanyakan masyarakatnya adalah kegiatannya menangkap ikan. Nah, selain itu ada juga di daerah sekitar pantai ya, terutama daerah muaranya, yang mereka juga melakukan usaha atau kegiatan ekonomi dalam bentuk bertambak udang atau ikan bandeng, atau juga ada yang kepiting. Nah, begitu banyak ya macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan pantai. Nah, selain itu apalagi ya? Ya, teman-teman juga masih ingat ya pada pembelajaran yang lalu bahwa pantai juga merupakan tempat daerah pariwisata ya, di mana banyak sekali orang-orang ya menghabiskan waktunya untuk dapat menyegarkan pikiran dan juga tubuhnya dengan cara berwisata di sekitar pantai. Tentu kalau sudah ada pariwisata pasti ada kegiatan berdagang dan segala macamnya. Itu adalah contoh dari kegiatan ekonomi yang ada di wilayah pantai. Nah, teman-teman, di kita tentu sudah mengetahui kegiatan ekonomi yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kita akan identifikasi lagi ya, apa sih kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Ya. Jadi segala macam kegiatan yang tujuannya untuk dapat memperoleh barang ataupun jasa, maka itu disebut sebagai kegiatan ekonomi. Di sini ada gambar, ada kegiatan jual beli. Nah,
kegiatan jual beli ini juga merupakan kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena di sini ketika kita melakukan jual beli, ya, kita berusaha untuk memperoleh barang yang kita ingin beli, ya, dan pihak penjualnya menyediakan barangnya. Maka di sini terjadilah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga bisa diartikan sebagai kegiatan untuk mencapai kemakmuran hidup, ya. Kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Jadi bagaimana manusia itu, ya, mereka melakukan kegiatan ekonomi diantaranya dengan cara bekerja, ya. Bekerja itu merupakan kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena di situ ada pertukaran antara jasa, ya, jasa dari orang yang bekerja dengan jasa orang yang memberi pekerjaan, ya. Dan di situ ada kegiatan memperoleh jasa, ya, kegiatan memperoleh jasa. Kemudian ketika kita memperoleh kita memberikan jasa, maka kita mendapatkan hasil atau apresiasi dari jasa tersebut, yang di situ dalam bentuk uang, dan manusia akhirnya teman-teman bisa memperoleh kemakmuran hidupnya, ya. Dan dalam Islam, kemakmuran hidup itu ditentukan, ya, dengan bahwa dia memiliki makanan pada hari itu, dia punya kendaraan yang cukup, kemudian dia memiliki tempat tinggal pada hari tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, dia telah memiliki dunia, artinya dia sudah makmur hidupnya, ya, punya makanan, punya kendaraan, dan juga punya rumah, ya. Kendaraan gak harus yang mewah, ya teman-teman, rumah juga tidak harus yang mewah, tetapi cukup dia punya tempat tinggal hari itu, dia ada kendaraan pada hari itu, dan dia bisa makan pada hari itu, maka kita sudah dikatakan sebagai orang yang makmur. Nah, teman-teman, tentu kegiatan ekonomi ini ya, di lingkungan sekitar kita bisa kita perhatikan, ya, ketika kita ke warung, kita pergi ke Alfamart, kita ke Indomart, ya, atau kita melihat di sekeliling kita, misal di perumahan kita ada orang yang berdagang, ya. Banyak sekali, ya, kegiatan ekonomi yang terjadi, ada jual beli cilok, jual beli batagor, jual beli somai. Nah, setiap kegiatan yang ada di situ unsur jual belinya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Nah, masih ingat, ya, pada materi yang lalu bahwa kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, dan juga konsumsi, ya. Dimana dalam proses produksi itu berarti kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan konsumen adalah orang yang menghasilkan atau orang yang menghabiskan dari barang produksi, ya. Contoh kegiatannya apa saja, ya? Contoh kegiatannya produksi itu, ya, diantaranya pabrik-pabrik, ya, mereka adalah produsen yang menghasilkan barang-barang produksi. Dan orang-orang yang di rumah pun ada, ya, misalnya yang usaha-usaha tertentu. Nah, mereka juga adalah produsen, ya, yang menghasilkan produk. Jadi setiap kegiatan yang menghasilkan produk itu juga adalah produksi. Dan distribusi, ya, mungkin kalau teman-teman pernah mengantarkan menitipkan paket di jasa penitipan paket, misalnya seperti JNE, JNT, kemudian Tiki, dan lain-lainnya,
Maka ini disebut sebagai kegiatan distribusi, yaitu mengantarkan barang dari produksi ke konsumen, ya. Kemudian juga bisa juga dari distributor besar, ya. Nah, kurir-kurir juga termasuk dari bagian kegiatan distribusi. Kemudian konsumen siapa? Ya tentu orang-orang yang memakai ya barang produksi tersebut. Orang yang menghabiskan barang produksi tersebut siapa? Para pembeli misalnya. Ya, misalnya kita membeli kue, kita membeli minuman, maka kita dikatakan sebagai konsumen. Apa sih tujuan produksi? Yaitu untuk menghasilkan barang, ya. Distribusi tujuannya apa ya? Berarti dia menyalurkan barang. Dan konsumsi tujuannya adalah apa? Untuk menghabiskan barang atau memakai barang. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya mengenai kegiatan ekonomi pada subtema 1 kali ini. Jika ada yang belum dipahami ya bisa teman-teman tanyakan nanti atau kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih untuk materi hari ini IPS. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pendidikan kewarganegaraan di video terpisah. Kita cukupkan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.